Teman-teman, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, amma ba'du. Di hari Selasa kita melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Tafsir Sains dan Teknologi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa merasakan indahnya iman, indahnya Islam hingga saat ini. Yang sudah pertemuan ke-8 pada hari ini. Nah, itu untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ada belum itu, saya mau tanya kabar dulu. Gimana kabar teman-teman? Maka materi sebelumnya, kira-kira teman-teman masih ada yang ingat? Materi tentang apa? Belahan laut dan tersisa. Ada yang bisa membunyikannya dalam surahnya? Ya, silakan. Secara sainsnya itu kenapa tidak langsung dicampur? Karena terdapat perbedaan kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan dan Al-Quran. Dalam proses terjadinya hujan itu adalah bentuk sebuah rahmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan, yang itu menjadi sebuah kehidupan di dalam muka bumi. Nah, itu adalah bentuk di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 48. Dan ini bisa menjadi 3 proses terjadinya hujan. Proses yang pertama, Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban. Nah, di situ Allah mengirim angin, kemudian digerakkanlah awan tersebut. Maka di sini yang dimaksud adalah uap air atau H2O yang mengalami sebuah penguapan yang naik ke atmosfer, kemudian itu karena terjadinya adanya sebuah energi panas yang itu dihantarkan oleh sinar matahari menguap ke atas, dan itu bisa dikenal dalam prosesnya itu dikenal dengan evaporasi atau nama lainnya penguapan. Kemudian pada redaksi selanjutnya untuk kondensasi. Fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha'u wa yaj'alahu kisafah. Jadi ketika airnya sudah menguap tadi, diuap itu dia dibentangkan di dalam langit, di langit itu dibentangkan, Allah bentangkan langit itu seluas-luasnya, maka disitulah terjadinya sebuah penggumpalan. Dalam penafsirannya Zakul An-Najjar itu ada yang mana dia gumpalan partikel-partikel yang tadi sudah menguap di atmosfer dan itu menjadi gumpalan-gumpalan, dan dari titik-titik yang tadi gumpalan itu di dalam awan pada posisi titik jenuhnya, maka dia akan mengeluarkan air. Itu ada istilah yang selanjutnya, yang ketiga, proses yang ketiga, fatarul wadqa yakhruju min khilalihi.
atau dinamakan dengan presipitasi. Yang mana presipitasi ini dalam redaksi ini dari awan yang sudah pada titik jenuhnya, dia akan mengeluarkan celah-celah, akan mengeluarkan air dari celah-celah dari awan tersebut. Nah, itu adalah bentuk dari sebuah proses terjadinya hujan. Nah, kemudian ini ilustrasi proses terjadinya secara sains, teman-teman. Lihat di situ ada air laut, ada daratan, dan kemudian di situ ada evaporasi yang dia secara vertikal naik ke atas atau secara horizontalnya nanti naik ke atas, itu bentuk penguapan H2O, uap H2O-nya itu menguap ke atas ke perbentangan itu, bentangan langit yang abang bentangkan tadi. Nah, di situ di atas itu, di atmosfer itu dia dikumpulkan menjadi satu uapan tadi atau partikel kecil air-air tadi menjadi satu di awan. Ketika awan sudah pada posisi titik jenuhnya, maka dia akan mengeluarkan dari celah-celah awan itu, maka dikatakan dengan presipitasi. Nah, itu adalah proses terjadinya hujan pada yang kita alami pada saat ini. Nah, itu bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa ilmu sains itu berkembang. Al-Quran sudah berbicara terlebih dahulu, barulah kita bisa menemukan penemuan-penemuan yang baru, bahwa Al-Quran itu akan selalu berkembang sesuai perkembangan zamannya. Al-Quran tidak akan pernah habis untuk kita bahas sampai Allah mengatakan sudah cukup. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya terkait tentang proses terjadinya hujan dalam mata kuliah tafsir sains dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat redaksi yang pertama, Allahul ladzi yursilur riyaha fatudhiru sahab. Artinya coba. Menggerakkan awan. Nah, di sini menurut tafsir Zahrul An-Najjar dalam kitab tafsirnya Al-Ayah Qaumiyah, di situ mengatakan Allah mengirimkan angin sebagai alat untuk menggerakkan partikel-partikel air untuk apa yang berada dari dasar laut untuk bergerak ke atas. Itu adalah ada berapa proses teman-teman? 3. Apa saja? Evaporasi, kondensasi, dan desalinasi. Pertanyaan saya ke teman-teman, penjelasan secara sains dalam yaitu nama lainnya disebut dengan proses penguapan, di mana air sungai, air laut itu menguap ke atas karena adanya sinar matahari. Kemudian proses kedua yaitu kondensasi, pembentukan gumpalan-gumpalan awan. Air yang naik itu menguap dan kemudian membentuk gumpalan awan, jadilah sebuah gumpalan awan. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses presipitasi, yaitu proses turunnya hujan. Ketika awan-awannya sudah menggumpal, biasanya kan warnanya jadi lebih gelap. Nah, itu menandakan akan turunnya hujan. Sehingga turunlah dari celah-celah awan itu air-air yang sehingga terjadilah proses hujan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya izin menambahkan, kalau dari sisi Al-Qur'annya, sisi tafsirnya, menurut Zahrul An-Najjar, Allahul ladzi yursilur riyah fatudhiru sahaba, yakni Allah mengirimkan angin sebagai alat untuk menggerakkan partikel-partikel air, lalu partikel-partikel ini terbentuk dan menggelembung akibat pertumbuhan air laut. Lalu ayat setelahnya yakni fayabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafa. Yakni pada ayat ini menjelaskan atau menceritakan tentang proses terbentuknya awan atau kondensasi. Lalu setelahnya fatarul wadqa yakhruju min khilali, yang artinya lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Lah, ini merupakan proses presipitasi atau proses turunnya hujan dari awan tersebut. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa terkadang ada hujan turun tanpa ada mendung? Ketika panas ada hujan turun gitu, tapi nggak lama. Itu kenapa, Bu? Kalau yang dijelaskan tadi kan karena adanya gumpalan di awan. Kalau ini kan nggak ada gumpalan, jadi panas tiba-tiba ada hujan turun gitu. Oke. Terima kasih. Mengapa seperti itu ya? Karena contoh kecil misalnya dengan proses terjadi hujan akan bisa diprediksi
pembelajaran pada hari ini tentang proses terjadinya hujan. Semoga kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan materi yang selanjutnya, dengan materi tentang gunung yang bergerak.